Pada video kali ini kita akan membahas cara mengatur konfigurasi dan menginstal software robot RNV3. Nah, nanti di dalam flash disknya yang didapat itu sudah ada file disertakan file-file seperti ini. Nah, untuk cara menginstalnya teman-teman masuk ke folder si software robot ini. Nah, di sini ada software installer. Nah, di sini file installnya ini. Nah, di sini ada panduan installnya juga. Di sini di laptop saya udah saya install ya. Ini si ininya coba saya hapus dulu. Saya masuk ke control panel. Ini dia si ininya. Coba saya hapus, saya uninstall dulu. Oke, klik yes. Oke, udah terhapus ya. Nah, di sini udah terhapus, nggak ada lagi. Coba saya masuk lagi ke folder ini, folder si software robotnya. Nah, di sini kita masuk ke software installer. Kita install dulu si ininya, si softwarenya. Double klik aja. Nah, tinggal klik next. Kalau kita mau simpan si ikonnya di desktop ya, kita centang ini. Klik next. Klik install. Oke, ini udah terinstall di perangkat kita, di laptop kita atau di PC. Kita tinggal klik finish. Nah, si softwarenya langsung terbuka ya. Nah, tampilan softwarenya seperti ini pertama kali diinstal ya. Nah, di sini udah terdeteksi ini juga ada pemberitahuan juga robot tidak terdeteksi, silakan hubungkan robot ke perangkat ini. Jadi di sana si robotnya udah terlihat ini ya, kita udah nyalakan, udah mode standby. Kalau kedip-kedip gitu dia mode nggak apa-apa ya, dia mode standby. Nah, coba si port USB robot itu kita sambungkan ke ini, ke perangkat ke laptop atau PC kita. Nah, di sini otomatis kedetek robot di COM 5. Nah, di sini udah otomatis ya si robotnya kedetek ya. Tinggal kita pencet sambungkan. Oke, seperti itu cara nge-install dan ininya. Oke, sekarang kita cara pengaturan di konfigurasi ya. Nah, untuk cara pengaturan di konfigurasi itu, jadi si robot ini tuh udah ada si program bawaannya. Kita keluar lagi. Nah, di sini program bawaan robotnya. Nah, ini tuh harus ini. Kalau misalnya kita mengatur-ngatur konfigurasi, jadi kita tuh harus ngupload ulang robotnya gitu. Coba kita buka si program program robotnya. Ya, di sini si program robotnya udah terbuka ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian konfigurasi ini. Nah, di sini config ini tuh untuk mengatur misalnya kalau mau relnya mau dimatikan. Nah, di sini terus kalau misalnya mau mau mengatur yang lain misalnya, nah nanti bisa di sini semua. Nanti saya jelaskan satu-satu ya, mulai dari atas. Oke, di sini tuh untuk bagian ininya yang nilainya 140 ini tuh, ini bagian panjang lengannya. Jadi teman-teman ini bisa dimodif lagi. Misalnya teman-teman mau lebih panjang lagi si lengannya, misalnya mau dimodif ya robotnya. Jadi teman-teman tinggal diubah ukuran ini. Nah, ukuran ini tuh dia di sini. Coba kita masuk ke ininya, si buku panduan ininya, spesifikasi and wiringnya. Kita masuk ke bagian ini. Nah, yang dimaksud 140 itu tuh misalnya yang ini, kita lihat balik lagi. Nah, yang like ini tuh dia tuh masuknya yang ini. Dia tuh yang ini. Nah, ini dari titik sumbu ini ke titik sumbu ini panjangnya 140. Dari titik ini ke ini tuh panjangnya 140. Nah, gitu. Itu ini pengaturnya di sini. Nah, end effector ini tuh panjang dari ujung lengan atas ke tengah end effector. Ini 77 mili, jadi bisa diatur, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, yang itu tuh dia yang ini. Dari ujung sini sampai ke ujung sini. Jadi kalau kita masukkan nilai sesuai yang misalnya kalau grippernya agak jauh ke depan sini, berarti kita ukur aja nilai ini ke ujung sini gitu. Itu maksudnya yang pengaturan itu. Nah, terus untuk yang bagian ini, ini tuh untuk fungsi kalibrasi step home ya, untuk
dia tuh misalnya mau kalibrasi, saya contohkan ya. Di sini udah tersambung ya, ini tersambung, terus kita kalibrasi. Nah di sini robotnya kalibrasi. Nah si robotnya tuh kan ke posisi sensor. Nah dari posisi sensor itu ke posisi home itu berapa banyak langkah motor yang harus ditempuh gitu. Nah di sini pengaturannya di sini. Nah di sini. Coba misalnya si yang nilai ini tuh yang 900 ini saya ubah ya. Ini ya saya komen dulu. Misalnya nilai ini tuh saya jadiin misalnya 1500 misalnya. Yang Z ini tuh yang ini ya, yang nilai Z ya, yang atas ini. Coba saya upload dulu. Nah ini sebelum diupload diputuskan dulu ya di sini ya. Kalau nggak diputuskan di sini tuh nggak bisa. Saya putuskan dulu. Nah ini udah putus ya. Di sini baru masuk ke sini. Nah pilih si ininya, si Arduino-nya. Si pilih si ininya, si portnya sama Arduino-nya. Arduino-nya itu yang Mega ya, Arduino Mega. Tulis aja di sini Mega. Nah ini Arduino Mega. Oke. Lalu kita upload. Nah setelah berhasil upload, kita langsung aja dari sini, nggak usah dari aplikasi, langsung aja kita kirim ke sana G28. Apa yang akan terjadi kalau misalnya nilai yang ini tuh kita tambah ya. Nah si posisi sumbu Z nya itu akan ini, kalau dari sumbu dari sensor itu akan ini gitu, akan ke bawah gitu, nggak datar gitu si posisi home nya. Harusnya posisi home nya itu harus datar. Nah teman-teman bisa atur di sini. Nah ini untuk yang di atas ini tuh untuk Z, yang ini tuh untuk Y, yang ini tuh untuk X. Jadi teman-teman atur-atur aja. Yang paling bawah ini sumbu rel. Jadi relnya tuh dari titik 0 nanti dia kembali ke 200 step gitu, ke kiri dikit. Nah gitu, seperti kira-kira seperti itu. Kita kembalikan lagi ya, terus kita upload lagi. Oke, udah selesai diupload. Nah ini tuh nanti akan kembali lagi ke posisi ini G28. Nah si robotnya udah lurus lagi ya. Nah teman-teman bisa atur di sini kalau misalnya robotnya kurang lurus home-nya, nanti itu atur aja nilainya di sini. Nah sekarang kita masuk ke bagian ini. Nah di sini koordinat Cartesian X-nya. Nah ini maksudnya itu yang bagian ini. Yang ini. Bentar, nah ini. Si posisi X-nya itu di sini 0 dia. Jadi di sini tuh maksudnya yang program yang bagian ini. Nah yang ini tuh maksudnya itu posisi titik home-nya. Jadi X itu tuh 0. Nah di sini titik ininya 0. Kalau mau digeser nanti ke sini min jadinya. Kalau mau ke sini jadinya X gitu. Jadi posisi titik Cartesiannya tuh yang sumbu X-nya tuh di titik 0. Terus kalau yang Y, nah yang Y itu, yang posisi Y itu tuh dia di ini, yang ini ditambah n vektor gitu. Nah ini jadi sumbunya tuh sumbu yang panjang ke depannya ini yang 140 ditambah n vektor ini. Yang ini tuh dia di bagian ini. Nah ini jadi yang 140 tambah dari sumbu ini ke sini, jadi titik 0 itu di sini gitu. Kalau misalnya ini misalnya nanti si ini misalnya dirubah, misalnya jadi 100 misalnya, berarti dari 140 tambah 100 ke depannya berarti di sini gitu, si titik 0-nya gitu. Terus kalau ini tuh yang sumbu Z-nya, titik Cartesian Z-nya, jadi dia tuh di set di 138 ya. Maksud Z 138 itu maksudnya di sini. Nah di sini. Nah kalau di gambar ininya nih 130 ya. Jadi teman-teman bisa dirubah lagi 138 ini enggak di gambar ini cuman ilustrasinya aja gitu. Ini anggap aja ini 138. Nah dari titik 0 ke sini itu 138 gitu. Nah titik 0 itu lurusnya di sini. Coba kita simulasikan biar lebih ini ya. Nah ini kita sambungkan, jadi portnya gagal ya. Jadi ini tuh masih ada terbuka serial monitornya di sini. Jadi ini tuh harus kita close dulu. Nah udah di close baru masuk ke sini disambungkan. Kita kalibrasi.
Nah, yang masukin nolnya tadi itu coba kita input di sini 0 ya. Nah, dia tuh ke ini, dia tuh ke sumbu yang ini gitu. Lurus mulai dari titik ini sampai ke sini gitu. Nah, lurus di ini. Dari sumbu dari titik ini gitu, tengah-tengah motornya ini ke sini si Z-nya. Kalau mau ke bawah lagi berarti min gitu nilainya. Kalau misalnya dari base-nya yang ini, yang kalau tanpa rel, kalau pas ke bawah dari titik ini ke sini itu, kalau tanpa ini ya, tanpa gripper ya, jadi min 995 gitu. Kalau misalnya pakai gripper mungkin beda lagi titik ininya, dan jadi harus teman-teman sesuaikan sendiri gitu. Si ininya, si aturan ininya. Kalau misalnya mau dikebawahin lagi berarti dia min gitu. Nah, dia min. Nah, si sumbu Z nya juga dia titik awalnya tuh 0, jadi kita pindahin jadi ke sini plus, ke sininya tuh min. Nah, si sumbu Z nya juga ini ke depan. Nah. Lalu di sini yang ini tuh untuk si titik ininya, si titik relnya. Jadi relnya tuh mulainya dari titik 0 ya, dari titik 0. Coba kita putuskan dulu. Oke, sekarang masuk ke ini, ke bagian ini tuh untuk untuk sensor ininya, home, posisi home-nya. Untuk sensor home and stop-nya. Jadi kalau misalnya di set true, jadi ini terpasang gitu si ininya, si sensornya. Kalau misalnya di set false, berarti nanti si robotnya nggak akan melakukan home gitu, home kalibrasi. Jadi biarin aja seperti ini. Nah, kalau yang ini tuh kalau misalnya di set true, jadi robot tuh pertama kali nyala langsung ini gitu, langsung kalibrasi gitu. Kalau ini di set true. Nah, kalau yang ini itu tuh kalau misalnya di set itu tuh ini kecepatan proses home-nya. Kalau misalnya makin kecil nilainya tuh makin cepat si home-nya. Kalau makin besar jadi si home itu makin pelan gitu. Jadi makin pelan tuh makin bagus, makin presisi. Nah, di sini tuh untuk konfigurasi stepper. Ini si ininya, si micro step-nya 16. Ini nggak usah diubah lagi. Yang ini tuh untuk ininya step satu kali putarannya berapa step. Nah, di sini teman-teman bisa atur lagi di sini. Kalau misalnya arahnya terbalik, nah teman-teman tinggal putar di sini, tinggal dibalikin gitu misalnya. Misalnya si sumbu X misalnya, kalau jika stepper bergerak terbalik, nah teman-teman di set aja dibalikin jadi false gitu. Misalnya teman-teman misalnya mau ganti motor stepper, terus si arah motor stepper itu terbalik misalnya kan, nah teman-teman bisa dibalikin di sini. Bisa diotak-atiknya di sini untuk arah motor steppernya. Nah, di sini dia. Nah, di sini untuk pengaturan si relnya mau kita copot ya. Kalau misalnya kita mau nggak pakai rel, jadi kita set false di sini. Coba kita di sini kita program lagi. Jadi kalau misalnya step ada perubahan, ini teman-teman harus diupload lagi ya si program utamanya. Jadi biar si program utama itu masuk lagi ke dalam gitu perubahannya. Ya, ini udah masuk ya. Coba kita calibrate. Coba kita sambungkan dulu. Nah, di sini terdetek si rel nggak aktif, relnya off gitu. Nah, ini ada kaitannya ke sini. Kalau misalnya di sana kita setnya false, jadi di sini tuh bakal terdetek rel nggak aktif. Jadi nanti itu si yang bagian button relnya ini nggak bakalan muncul juga gitu, nggak bakalan aktif juga. Coba kita kalibrasi. Nah, yang ini juga nggak aktif gitu, nggak bisa disentuh gitu. Kalau yang lain bisa. Nah, coba kita putuskan lagi. Coba ininya kita ubah lagi ke jadi true. Jadi true ya. Coba kita upload. Oke, selesai upload, kita sambungkan lagi. Nah, di sini rel on. Kalau rel on ini nanti itu terbuka dia. Nah, ini tuh bisa diakses. Nah, ini relnya bisa diakses. Coba kita save dulu di sini gerakannya. Kita geser, kita save, kita play.
Oke, berjalan dengan normal. Coba kita putuskan lagi. Sekarang kita masuk ke sini, yang bagian ininya ini nggak usah dirubah-ubah lagi, ini sesuai. Kalau ini panjang relnya itu maksimalnya itu berapa, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah di sini maksimalnya itu mentoknya ke sini tuh 355, minimalnya 0 di sini. Jadi tengah-tengahnya tuh 177,5 di tengah-tengah robotnya gitu. Nah yang itu tuh dia di yang ini bisa diubah lagi, misalnya maksimalnya berapa gitu. Kalau ini tuh nggak usah diubah lagi, ini juga nggak usah dirubah, nggak usah diotak-atik. Nah ini tuh maksudnya vakum delay on ini tuh bagian vakum ya. Ini coba nanti kita ini kita skip dulu. Ini terakhir ya, ini soalnya si gripper yang terpasang sekarang di robot itu yang gripper servo. Jadi kita masuk ke yang servo ini aja langsung. Yang max servo membuka, jadi min servo menutup. Maksudnya tuh ini yang min menutupnya itu, jadi teman-teman nanti itu ada kaitannya juga ke sini, yang bagian ini yang gripper ini berapa besar ngebuka, berapa besar menutupnya gitu. Nah teman-teman harus ngesettingnya tuh di sini, jadi minimal ngecapitnya tuh segini gitu. Coba ya kita konekkan dulu, kita calibrate biar ininya terbuka si button ini. Udah selesai. Nah ini tuh maksudnya tuh ini 100 nilai yang 160 tuh diambilnya dari sini. Nah di sini kalau misalnya teman-teman ubah nilai maksimal ngebukanya ini misalnya 150, nanti itu di sini juga 150 maksimal mentoknya gitu. Begitu juga untuk yang minimalnya ini yang 95, kalau teman-teman ubah nanti misalnya jadi 80, jadi mentoknya itu 80 gitu. Nah itu ini menutupnya 95, membukanya 60. Nah teman-teman bisa atur lagi di sini, misalnya kurang mencapit, misalnya di sini tuh belum misalnya di sini tuh mau lebih di ini lagi, ini tuh kurang ini ya. Coba kita ke sini. Nah itu masih ada space ya. Nanti masih ada space, coba kita kecilin lagi nilai ininya, coba kita kecilin lagi jadi berapa ya. Jadi ini tuh diaturnya jangan terlalu ini ya, jangan terlalu besar gitu. Coba kita kecilin lagi, minimalnya jadi 80 ya. Nah ini kalau kayak gini tuh masih ada yang connect ya, kita putuskan dulu. Oke, di sini kita atur manual dulu. Jadi ini tuh makin kita kecilin ya, makin si nilai itu makin kita rapatin, soalnya masih ada space di sini. Oke, udah kita putusin, kita upload lagi. Oke, di sini kita udah kalibrasi ya. Nah, di sini tuh minimal itu nanti 80 dia. Nah, menutupnya itu jadi 80. Nah, teman-teman bisa diatur. Di sini tuh jangan terlalu kecil juga sih, jangan terlalu sampai jangan sampai diaturnya itu jangan sampai ini gitu, jangan sampai terlalu mencapit gitu, nanti servonya tuh bakalan panas. Di maksimalnya udah diatur segini, jadi segitu aja gitu. Kalau misalnya mau mencapitnya itu misalnya nggak terlalu pengen misalnya diatur misalnya cuman sesuai ini aja, jadi teman-teman atur aja gitu sesuai ini. Jadi teman-teman pas mencapit itu jangan di ini juga gitu, misalnya mencapit ini tuh nilainya cuman segini gitu, kita tes dulu dikit-dikit. Nah cukup, jangan terlalu kuat gitu mencapitnya biar si servonya tuh nggak panas. Nih, longgarin dikit lagi kalau merasa misalnya udah cukup, misalnya segini misalnya, atau 9. Nah kalau 995 ini udah cukup, 95 berarti 95 aja di save di sini. Coba kita save. Nah masuk ke sini, terus kita buka lagi. Nah kita save. Nah coba kita ini kita hapus aja ya.
Kita hapus. Ini kita hapus saja. Coba kita balik lagi ke sini. Nah, ini coba kita klik. Nah, nilai itu segini, cukup, lepasin. Nah, itu nilainya segini. Kalau misalnya mau biar nggak misalnya nggak kebobolan ke sini pas ngasih settingnya, misalnya nilai cuman bendanya itu cuman ngetes cepit ini gitu. Nah, teman-teman misalnya 95 tadi, nah teman-teman atur aja di sini jadi 95 di sini. Coba kita upload. Kita putuskan dulu, kita upload. Di sini kita udah calibrate. Coba kita ke sini. Nah, ini tuh nggak, si kecilnya itu nggak bakalan ini gitu, nggak bakalan ada lagi si nilai. Tadi itu kan ada, masih ada di nilai di sini. Di sini tuh mentoknya tuh jadi 95. Jadi sesuai sama nilai yang ini. Kalau misalnya benda itu masih tipis lagi gitu kan, ini dikecilin lagi gitu. Jadi sesuaikan sama benda. Kalau misalnya nggak mau mau si grippernya itu nggak mau overload ke sini kan, ngecepitnya misalnya takut gitu kan. Jadi teman-teman batas saja di sini minimal tuh mencepitnya berapa gitu, dikasih range-nya. Jadi pas mau ngebuka begini gini, jadi nggak bakalan servonya nggak bakalan panas gitu. Jadi sini nilai itu 95 aja langsung. Kalau misalnya teman-teman diatur di sini misalnya 80 atau 50, misalnya 80, nah tadi itu 80 itu masih ada lagi, takutnya kegeser ke 80 bendanya langsung kecepit keras gitu. Jadi untuk biar lebih hati-hati, jadi diaturnya di set gitu di sana sesuai benda ini gitu. Jadi kalau misalnya bendanya misalnya mau dicepitnya di sini, ya teman-teman tinggal diatur lagi di sini, makin dikecilin gitu, disesuaikan gitu. Nah, itu maksudnya yang di sini. Oke, untuk yang di sini ini, terus ini nggak usah dioprek. Nah, ini untuk respon oke, ini untuk respon untuk serial ke ininya, misalnya untuk interface. Jadi ini fungsinya untuk ada responnya. Kalau misalnya robotnya udah selesai bergerak, nanti si robotnya ngerespon oke gitu. Maksudnya seperti ini. Misalnya ini kita gerakkan semuanya. Nah, di sini setelah dia sampai ke titiknya nanti respon oke. Ini tuh fungsinya nanti untuk pengembangan lanjut, misalnya teman-teman mau bikin interface baru misalnya. Jadi biar si datanya tuh nggak dikirim semua langsung, jadi setiap ada oke baru dikirim lagi si ininya gitu, gerakan lagi gitu. Ini fungsinya untuk ini. Jadi teman-teman bisa custom lagi, bisa kirim yes atau apa gitu ke sana, bisa sesuai si komennya. Ini nggak usah dirubah. Jadi cukup seperti itu sih si pengaturan ininya, pengaturan config-nya. Tinggal teman-teman bisa disesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita coba yang ini ya, yang maksudnya yang tadi itu yang ini, yang vacuum delay on sama vacuum delay off yang ini. Yang maksudnya itu dia tuh vacuum delay on itu misalnya dia menyedot, jadi dia nunggu dulu gitu berapa detik baru langsung ke program selanjutnya gitu maksudnya. Jadi sini si vakumnya ini teman-teman tinggal dipasangin aja nanti di belakang sini. Nah, belakang sini nanti si casing yang ini tuh yang bagian ininya dicopot dulu ya. Ini kita nggak pasang ya, kita simulasikan aja. Ini nanti di sini teman-teman copot dulu baut ini 4, nanti pasangin ke sini. Cara pemasangan si relnya juga udah ada di video, cari aja video yang ini. Kita copot dulu si baut si ininya, baut si grippernya ini. Ini kita copot si ininya. Nah, si ujung ini kita simpan di sini. Nah, yang ini tuh nanti pasangnya di ujung sini. Nah, seperti itu si yang vakumnya. Coba kita sambungkan lagi ya di sini ya. Ini udah tersambung. Nah, di sini vakumnya bisa di-on-in di sini langsung. Nah, itu vakumnya nyala ya. Nah, itu ngedot, kita vakum off. Nah, itu mati. Jadi maksudnya lamanya yang di sini itu
Jadi berapa lama gitu dia, misalnya delaynya tuh misalnya kita bikin 300 milisecond. Nah, jadi udah 300 milisecond baru dia ngirim reply oke gitu. Jadi maksud itu kenapa di sini dikasih segini, jadi biar benda itu benar-benar kesedot dulu baru bergerak gitu. Jadi kadang-kadang kasus itu misalnya bendanya belum kesedot, robotnya udah bergerak nih, makanya dikasih delay di sini. Jadi saat on itu dikasih delay 300, saat mau dilepas dikasih delaynya 300 juga gitu. Itu di sini coba kita ini memperhatikan di sini ya, di lognya ini kita on kan. Nah, dia tuh on dulu sebentar tadi baru ada respon oke gitu. Nah, off dulu baru langsung respon ada oke gitu di sini. Maksudnya seperti itu. Coba di sini kita clear dulu ya. Nah, coba kita di sini kita calibrate dulu. Kita bikin satu gerakan aja. Nah, ini bendanya kita coba ngambil ini. Terus kita ini dulu, kita save dulu ya. Posisi pertama ini posisi home, simpan, terus kita turunin. Oke, segini cukup, kita save turunnya. Lalu kita nyalakan vakumnya. Nah, ini kita save ya, sudah nyala. Ini yang vakum on ini kita save. Nah, ini vakum, save. Nah, vakum on di sini. Terus kita angkat ke atas. Oke, kita save gerakannya. Lalu kita turunin lagi. Oke, segini cukup. Kita save. Lalu kita matikan. Nah, vakum yang mati itu kita save juga biar kesimpan ke sini. Nah, off juga dia di sini. Jadi yang kita save itu tergantung di sini on atau off gitu. Kalau misalnya lagi on kita save jadi on di sini gitu. Nah, seperti itu. Nah, coba kita start ya. Nah, itu fungsinya yang itu, yang tadi itu. Jadi dia tuh benar-benar nggak lepas dulu gitu. Tuh. Nah, belum lepas dia, makanya harusnya kita stop dulu. Jadi kita matikan. Nah, itu fungsinya yang tadi itu biar kita delay dulu sedikit gitu. Coba di sini kita putuskan dulu. Nah, kita coba kita tambah lagi si delay saat off-nya. Coba di sini kita bikin 500 biar benar-benar ini dulu. Biar benar-benar si lepas dulu bendanya baru bergerak gitu. Coba kita upload. Ya, di sini udah selesai upload. Kita sambungkan lagi. Kita kalibrasi. Coba ya kita tes setelah diubah nilainya tadi. Kita klik start lagi. Apa yang ini yang akan terjadi. Nah, itu fungsinya itu ya. Jadi sebelum dia bergerak dia ada delay dulu gitu. Benar-benar bendanya itu benar-benar ada terlepas gitu, anginnya nggak benar-benar ada vakum gitu. Oke, cukup seperti itu ya penjelasannya. Jadi teman-teman bisa disesuaikan lagi untuk konfigurasinya.